Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Bang Bang. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Nah, suatu hari seorang tentara bernama Viren datang ke markas FBI untuk menemui seorang tahanan. Tahanan yang sangat dicari oleh pemerintah India itu bernama Omar Az-Zahar. Viren lalu berjalan masuk dan menemui Omar yang lagi santuy duduk sambil memakan pizza. Viren lalu menjelaskan maksud kedatangannya jika dia kesini hanya untuk membawa Omar kembali ke India. Namun Omar justru menantang Viren, "Kau tidak akan bisa membawaku kembali ke India. Pemerintah India telah menolak tahanan dari luar negeri. Kalaupun kau berhasil membawaku ke sana, maka aku akan menyuap menteri dan pemerintah sehingga mereka membebaskan aku," ujar Omar. Viren yang kesal setelah mendengar itu lalu menampar Omar. Tapi tiba-tiba suara tembakan terdengar dari luar ruangan. "Waktunya pertunjukan," ucap Omar. Usut punya usut, ternyata markas FBI tengah diserang oleh sekelompok orang. Para penyerang itu terus menghabisi semua anggota FBI sambil berhasil menerobos masuk. Hingga akhirnya mereka berhasil menemui Omar. Ternyata para penyerang itu adalah anak buah Omar yang dipimpin oleh kaki tangan Omar sendiri bernama Hamid. Hamid lalu masuk ke dalam ruang isolasi dan memberikan Omar sebuah pistol. Omar dengan pede menodongkan pistolnya kepada Viren sambil berkata, "Apakah kau memiliki kata-kata terakhir, prajurit?" "Tidak, aku tidak memilikinya. Aku telah siap mati. Kalaupun kau membunuhku, maka seseorang akan terus mengejarmu untuk membalas kematianku," ujar Viren. Kata-kata Viren itu kemudian membuat Omar marah, lalu menembak kaki Viren. Tak lama kemudian ponsel Viren berdering dan ternyata berasal dari ibunya yang sedang menelpon. Omar lalu menjawab telepon itu dan membiarkannya tetap terhubung. Ibu Viren terus-menerus memanggil namanya. Viren yang tengah terluka berusaha untuk meraih ponsel tersebut, namun tiba-tiba Hamid kemudian menyiram seluruh badan Viren dengan alkohol. Omar lalu menembakkan pistol yang kemudian membuat percikan api muncul dan membakar Viren. Mereka lalu pergi dari sana dengan helikopter yang sudah dipersiapkan di dalam helikopter. Omar berkata kepada Hamid jika dia akan melakukan sayembara kepada orang India. Dia akan memberikan hadiah kepada orang India yang berhasil mencuri berlian Kohinoor. Beberapa waktu kemudian seorang pria misterius yang mendengar berita tersebut berhasil mencuri berlian Kohinoor. Berita pencurian itu tentu saja viral dan banyak diberitakan oleh media-media di India. Media juga memberitakan jika berlian itu dicuri oleh seorang pria misterius bernama Rajveer Nanda. Hamid yang mendengar hal tersebut lalu kemudian menemui anak buahnya yang bernama Robert. Hamid meminta Robert untuk segera mencari Rajveer. Robert lalu menjelaskan jika Rajveer Nanda meminta uang tebusan sebesar 5 juta dolar. Hamid tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya. Dia meminta Robert untuk mengurus semua urusannya. Robert lalu mengatakan jika dia akan mengirim Suhail, anak buahnya, untuk bernegosiasi dengan Rajveer, si pencuri berlian itu. Di sisi lain, seorang gadis cantik bernama Harlan tengah duduk santuy bersama neneknya. Harlan adalah seorang anak yatim piatu yang besar bersama neneknya. Nenek Harlan yang sudah tua meminta Harlan untuk segera mencari pasangan. Tapi Harlan mengatakan jika dia belum siap untuk memiliki pasangan. Harlan selalu disibukkan dengan pekerjaannya sebagai seorang resepsionis bank. Kesibukannya itu kemudian membuat Harlan hanya bisa membayangkan pergi ke tempat-tempat yang diimpikannya. Sebenarnya, atasan Harlan yang bernama Karan kemudian menyukai dirinya. Karan terus mendekati Harlan bahkan memberikan kartu namanya. Namun, Harlan sama sekali tidak memperdulikannya. Di malam harinya, Harlan yang sedang menonton televisi tak sengaja melihat iklan pencarian jodoh. Harlan yang kemudian penasaran kemudian mengunjungi situs tersebut dan menemukan seorang pria menarik bernama Vicky. Harlan dan Vicky lalu janjian jika mereka akan bertemu pada esok harinya di sebuah restoran. Keesokan harinya, Suhail anak buah Robert datang menemui Rajveer untuk mengambil berlian Kohinoor.
Sesuai kesepakatan, Suhail akan memberikan Raja Firnanda uang sebesar 5 juta dolar. Namun ternyata Suhail memiliki rencana yang lain. Dia ingin menguasai uang dan berlian itu secara sendirian. Dia telah menaruh racun dalam minuman Raja Fir, tapi minuman itu justru diminum oleh orang lain. Raja Fir yang merasa dihianati, lalu menaikkan harganya menjadi 20 juta dolar. Hal tersebut kemudian membuat Suhail kesal dan langsung mengancamnya. Tapi Raja Fir berhasil keluar dari ancaman itu dan langsung kabur menyelamatkan diri. Di kantor pemerintah, seorang agen bernama Jarafar dan atasannya yang bernama Narayan mendapatkan informasi mengenai identitas dan keberadaan pelaku pencurian berlian Ohinor. Mereka lalu mengirimkan anak buahnya untuk segera menangkap pencuri tersebut. Sementara itu, Raja Fir yang terus melarikan diri tak sengaja masuk ke dalam sebuah restoran. Ternyata restoran itu adalah restoran tempat di mana Harlan menunggu Vicky, pria yang ditemukan di aplikasi jodoh online. Raja Fir terus memandangi Harlan dengan tatapan yang sangat mencurigakan. Dia lalu mendekati Harlan dan Harlan mengira jika Raja Fir adalah Vicky, lalu melambaikan tangannya kepada Raja Fir. Harlan lalu bertanya kepada Raja Fir, "Apakah kamu adalah Vicky?" "Ya, saya adalah Vicky," ujar Raja Fir. Tak lama kemudian mereka pun saling berbincang satu sama lain. Raja Fir berusaha menyesuaikan topik yang dibahas oleh Harlan tanpa mengungkapkan identitas aslinya. Mereka lalu menghabiskan waktu di malam itu dengan menari bersama. Namun tiba-tiba anak buah Suhail datang ke restoran. Raja Fir yang melihat itu lalu sengaja menumpahkan minuman ke bajunya Harlan dan memintanya untuk pergi ke kamar mandi. Setelah itu, Raja Fir lalu menyembunyikan berlian Ohinornya ke dalam tas milik Harlan dan menghajar semua anak buah Suhail. Ketika posisi terpojok, Raja Fir lalu kabur melarikan diri. Harlan yang baru saja keluar dari toilet tentu saja terkejut karena kondisi restoran yang sudah sangat berantakan. Harlan lalu bertanya pada seorang pelayan, "Apa yang baru saja terjadi di sini? Apakah kamu melihat Vicky, seorang pria yang tadi bersamaku?" Pelayan itu kemudian menjawab bahwa Vicky lah yang menyebabkan kekacauan ini terjadi. Pelayan itu lalu menuntut Harlan agar mau ganti rugi. Karena Harlan tak ingin membayarnya, Harlan lalu memberikan kartu nama Karan yang dulu pernah diterima. Orang ini adalah pamanku. Dia yang akan mengganti kerugiannya," ujar Harlan. Harlan lalu pulang ke rumahnya dalam keadaan kesal. Namun di tengah jalan, dia malah menabrak seorang pria yang mencurigakan. Dan ternyata pria itu adalah Raja Firnanda yang tadi mengaku sebagai Vicky. Raja Fir lalu memperkenalkan dirinya yang sebenarnya. Dia juga meminta maaf karena telah membohongi Harlan. Harlan yang sudah muak berniat untuk pergi meninggalkan Raja Fir. Namun Raja Fir menghentikannya. Raja Fir berkata jika nyawa Harlan sedang dalam bahaya, beberapa orang akan datang untuk menyerangmu. "Harlan," ujar Raja Fir. Raja Fir lalu meminta Harlan untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di perutnya. Ketika Harlan lengah, Raja Fir lalu mengambil kembali berlian Ohinor itu dan membius Harlan dengan obat penenang. Sebelum kesadaran Harlan menghilang, Raja Fir lalu menjelaskan jika dirinya adalah seorang pencuri. Dia juga menjelaskan jika pemerintah dan beberapa agen sedang memburu dirinya. Raja Fir meminta Harlan untuk mengambil senjata yang ada di belakang mobil jika orang-orang itu datang menemui Harlan. Setelah menceritakan semua itu, Harlan kemudian pingsan. Ternyata semua yang dikatakan oleh Raja Fir memang benar-benar terjadi. Agen pemerintah terlihat datang ke restoran yang tadi Raja Fir berantakin. Dia bertanya kepada pelayan mengenai seseorang yang bernama Raja Fir. Pelayan itu lalu menjelaskan semua yang dia ketahui. Dia juga memberikan kartu nama Karan kepada agen. Tanpa membuang banyak waktu, Karan lalu ditangkap dan diinterogasi. Dirinya dicecar sebagai pertanyaan mengenai Harlan. Karan yang tak mengerti tentang apa yang agen Jarafar inginkan, lalu berkata jika Harlan bukanlah keponakannya, melainkan bawahannya yang bekerja sama di sebuah bank sebagai resepsionis. Keesokan harinya, Jarafar bersama inspektur bola datang menjemput Harlan di tempat kerjanya. Harlan lalu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di tengah jalan, Harlan merasa ada yang aneh.
karena mereka tidak membawanya ke kantor kepolisian. Harlan yang mulai cemas lalu mengingat kata-kata Rajveer dan mengambil sebuah pistol yang ada di belakang mobil. Harlan lalu menakut-nakuti Jarafar dan Inspektur Bola dengan pistol tersebut. Namun tiba-tiba Rajveer muncul dari belakang dan menarik perhatian mereka. Jarafar dan Inspektur Bola lalu turun dari mobil saat itu juga. Harlan yang melihat ada kesempatan lalu kabur dengan mengendarai mobil tersebut. Sedangkan Rajveer tiba-tiba menghilang dari pandangan Jarafar. Di tempat lain, Robert melaporkan kepada Omar jika Suhail gagal mendapatkan berlian itu. Berlian itu masih dibawa oleh pencuri bos, ujar Robert. Omar lalu meminta Robert untuk mendapatkan berlian itu, bagaimanapun caranya. Sementara itu Harlan dan Rajveer kini dikejar dan diserang oleh beberapa orang yang ternyata anak buah Robert. Rajveer lalu meminta Harlan untuk pergi bersama berlian tersebut. Harlan yang melihat aksinya Rajveer merasa bahwa Rajveer bukanlah pencuri biasa. Di saat yang bersamaan, Harlan lalu bertemu dengan Karan. Karan yang kesal lalu menceritakan semua yang dialaminya jika dia diinterogasi oleh agen pemerintah gara-gara Harlan. Namun tiba-tiba Rajveer datang dan langsung meminta Karan untuk menyerahkan mobilnya. Karan tentu tidak mau menyerahkan mobilnya. Rajveer yang kesal lalu menembak kakinya Karan dan memaksanya untuk memberikan kunci mobilnya. Dia juga memaksa Harlan untuk masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, Harlan terus memarahi Rajveer karena Rajveer kaki Karan kini terluka. Dan karena ulah Rajveer pula hidup Harlan berada dalam bahaya. Harlan menyesal karena sudah mempercayai Rajveer dulu. Tapi menurut Rajveer, semua yang dilakukannya ini demi menyelamatkan Harlan. Kata-kata Rajveer itu tak membuat amarah Harlan mereda. Dia tetap marah dan meminta Rajveer untuk segera pergi agar masalah ini tak menimpa dirinya lagi. Tak lama kemudian, Rajveer pun sampai di suatu tempat. Rajveer berniat untuk menggantinya dengan mobil orang lain yang akan dia curi. Di saat Rajveer hendak meninggalkan Harlan, Harlan tiba-tiba marah. Rajveer kini jadi semakin bingung. Tapi Harlan meminta agar Rajveer segera pergi. Tapi saat Rajveer hendak meninggalkannya, Harlan justru memarahinya. Karena bingung, Harlan lalu memutuskan untuk tetap mengikuti Rajveer. Di tengah perjalanannya, mereka melihat mobil-mobil polisi yang tengah mencari mobil Karan. Harlan yang melihatnya kini mengerti bahwa Rajveer memang ingin menyelamatkannya. Setelah mengemudi beberapa saat, mereka akhirnya singgah di sebuah restoran pizza. Rajveer lalu menjelaskan kepada Harlan bahwa dirinya adalah seorang yang telah mencuri berlian Kohinoor. Harlan benar-benar tak mengira jika dia sedang berurusan dengan seorang pencuri berlian yang ternama. Harlan lalu bertanya untuk siapa berlian itu Rajveer curi. Untuk Omar. Dia mencuri untuk Omar, ujar seseorang yang ternyata adalah Jarafar. Jarafar meminta Rajveer untuk tetap tenang karena di sana sedang banyak pengunjung. Rajveer yang merasa terancam lalu menembak Harlan dengan sebuah peluru bius dan membawanya kabur dari sana. Rajveer membawa Harlan ke berbagai tempat. Mereka saling terbang mengudara, menyeberangi lautan hingga sampai ke sebuah pantai yang sangat indah. Setelah bangun dari tidurnya, Harlan benar-benar tak menyangka jika saat ini dia sedang berada di pantai impiannya. Namun ketika dia melihat Rajveer, dia langsung datang dan memarahinya. Harlan lalu berlari ke dalam hutan untuk menghubungi neneknya. Di saat yang bersamaan, ternyata nenek Harlan tengah diseruduk oleh wartawan. Berkat panggilan yang dilakukan oleh Harlan, pemerintah berhasil melacak nomornya dan berhasil menemukan lokasi keberadaannya. Namun, aksi pemerintah itu kalah cepat dari Robert dan anak buahnya. Mereka berhasil menemukan Rajveer terlebih dahulu. Rajveer lalu ditembak dengan membabi buta. Rajveer lalu membawa Harlan kabur ke dalam hutan. Ketika dia menemukan kesempatan, dia lalu melumpuhkan beberapa anggota Robert, bahkan membuat Robert sendiri menjadi terpojok. Rajveer lalu bertanya kepada Robert siapakah orang yang menerima berlian Kohinoor itu. Robert lalu berkata, jika Hamid adalah orangnya. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Rajveer dan Harlan lalu pergi menyelamatkan diri. Keesokan harinya, Harlan lalu terbangun dan ternyata mereka sedang berada di Praha.
Harlan mulai mengakui semua usaha yang telah dilakukan Rajveer. Dia kembali menemukan rasa untuk mempercayai Rajveer. Di malam harinya, mereka pergi ke sebuah tempat judi untuk mencari informasi mengenai Hamid. Ternyata Hamid memang berada di tempat judi tersebut. Rajveer meminta Harlan untuk terlibat dalam rencananya. Tak lama kemudian, Hamid yang akan duduk santuy lalu terkejut setelah melihat berlian Ohinor yang ada tepat di depan matanya. Tapi tiba-tiba Rajveer muncul sesuai rencana. Rajveer kembali mengambil berlian itu. Dia lalu bertanya kepada Hamid, siapakah orang yang menginginkan berlian ini? Namun Hamid hanya bisa diam dan kemudian membisu. Hal itu kemudian membuat Rajveer kesal dan langsung menghajarnya. Hingga pada akhirnya Hamid tewas ditembak oleh Robert dan Robert tewas ditembak oleh Rajveer. Di sisi lain, Harlan yang hendak kembali ke hotel tiba-tiba bertemu dengan Raja Far. Raja Far lalu membawa Harlan pergi ke kantor kedutaan India. Ternyata Narayan sudah menunggunya di sana. Narayan lalu memperlihatkan sebuah koran yang membuat wajah Harlan dan juga Rajveer sebagai seorang buronan. Raja Far lalu berkata jika saat ini Harlan sudah menjadi seorang buronan India dan juga internasional. Raja Far lalu menawarkan sebuah kerjasama kepada Harlan. Jika Harlan mau membawa alat pelacak ini, maka dia akan menunjukkan lokasi keberadaan Rajveer dan mendapatkan berlian Ohinornya. Maka Raja Far akan membantunya untuk keluar dari daftar buronan itu. Dan Harlan bisa kembali hidup dengan normal. Harlan lalu menyetujui kesepakatan tersebut. Dia lalu membawa alat pelacaknya dan hendak kembali ke hotel. Namun di tengah jalan dia justru bertemu dengan Rajveer. Rajveer bertanya mengapa Harlan pergi begitu lama. Harlan lalu menjelaskan semua yang terjadi jika dirinya bertemu dengan Raja Far dan diajak untuk bekerja sama. Rajveer yang mendengar hal itu lalu memberikan berliannya kepada Harlan. Dia juga memencet tombol pelacak itu hingga aktif, yang membuat para polisi dan agen pemerintah datang. Polisi lalu menembak Rajveer hingga Rajveer jatuh ke dalam sungai, sedangkan Raja Far berhasil mendapatkan berlian itu dari Harlan. Beberapa saat kemudian, Harlan kembali ke rumahnya dan menjalani kehidupan seperti biasa. Namun dirinya sama sekali tidak merasa tenang. Pikirannya selalu memikirkan Rajveer. Harlan lalu teringat dengan sebuah tempat yang dulu pernah dilihat oleh Rajveer. Harlan lalu pergi ke sana dan menyamar sebagai tukang paket buku. Tak lama kemudian keluarlah sepasang suami istri bernama Pankaj dan juga Sika. Karena cuaca di luar sedang sangat dingin, Sika lalu menyuruh Harlan untuk segera masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Harlan bertanya kepada Pankaj, apakah rumah ini adalah tempat persembunyian Rajveer? Tapi Pankaj hanya bingung karena dia sama sekali tak mengenal siapa itu Rajveer. Tak lama kemudian, Harlan memutuskan untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba pandangannya berfokus oleh beberapa foto milik keluarga Pankaj. Setelah diamati dengan cermat, ternyata salah satu dari foto tersebut terdapat foto Rajveer. Ternyata Pankaj dan Sika adalah orang tua Rajveer. Tapi Sika mengungkapkan Rajveer sebagai Jai. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ternyata Rajveer itu adalah adiknya Viren, seorang tentara yang tewas di awal film. Sika lalu menjelaskan jika Viren adalah seorang tentara yang gugur saat menjalankan tugasnya di London. Namun Sika menolak untuk menceritakan mengenai Rajveer. Pankaj lalu menunjukkan sebuah piala kepada Harlan yang mana adalah sebuah piala kejuaraan renang yang didapatkan Rajveer saat masih SMA. Pankaj menjelaskan jika Rajveer mampu menyeberangi danau hanya dalam 1 kali tarikan nafas. Penjelasannya, Pankaj itu membuat hati Harlan menjadi tenang. Kini, dia yakin bahwa Rajveer pasti masih hidup dan sedang bersembunyi di suatu tempat. Setelah selesai, Harlan kemudian pulang ke rumahnya. Tapi tak lama kemudian, dia langsung diculik oleh seseorang. Penculik itu membawa Harlan ke hadapan Omar. Omar lalu menjelaskan jika berlian yang diserahkan Rajveer kepada Harlan adalah berlian palsu. Dia terus mendesak Harlan dan menanyakan di mana keberadaan berlian yang asli tersebut. Namun tiba-tiba Jarafar muncul di hadapan yang sama
dengan Omar sebagai informasi di agen pemerintahan. Zarafa lalu menyuntikkan cairan khusus yang membuat Harlan berkata jujur. Tapi bukannya berkata jujur, Harlan malah menjadi ngefly. Dia dengan ngelantur berkata, jika Rajveer masih hidup dan akan segera datang untuk menyelamatkan dirinya. Dan benar saja, ternyata Rajveer memang benar-benar masih hidup. Dia berhasil menemukan istananya Omar. Rajveer lalu memulai taktik rencananya untuk menyelamatkan Harlan. Dia menembakkan bom waktu di beberapa titik sambil menghabisi anak buah Omar dengan senyap. Tak lama kemudian, Rajveer berhasil masuk ke dalam rumah. Dia lalu bertemu dengan Omar dan berkata, jika berlian itu sama sekali tidak dicuri. Berlian itu memang berada tepat di posisinya. Rajveer lalu menjelaskan jika semua yang dilakukannya itu merupakan bagian dari operasi gabungan antara pemerintah India dan Badan Intelijen London demi menangkap Omar. Omar yang marah lalu menodongkan pistolnya kepada Rajveer. Tapi Rajveer dengan tenang berkata jika dia sudah siap untuk mati, dia di sini hanya untuk membalas kematian saudaranya yang telah dibunuh oleh Umar. Saat itu juga, Omar terkejut dan langsung mengingat kata-kata Viren. Setelah itu, Rajveer lalu berhutang mundur dan ledakan demi ledakan di titik yang sudah dipasangi bom. Omar berhasil kabur menyelamatkan diri sedangkan Rajveer menyelamatkan Harlan yang masih ngefly kacau dan tak karuan. Dia terus membawa Harlan ke tempat yang mana sambil melindunginya dari beberapa serangan anak buah Omar. Rajveer dan Harlan lalu pergi mengejar Omar, namun di perjalanan, anak buah Rajveer terus menembakinya. Tapi kali ini, Harlan menunjukkan aksinya. Dia berhasil menghabisi anak buah Omar, namun tiba-tiba Omar sudah mencegat laju mereka. Yang kemudian membuat Rajveer kaget dan terjatuh dari motornya. Omar lalu memanfaatkan momen itu untuk menculik Harlan, sedangkan Rajveer akan dihabisi oleh anak buahnya. Namun, lagi dan lagi, di mata Rajveer, anak buah Omar tak lebih dari sekedar seorang kerucu-kerucu yang tak berguna. Rajveer berhasil menghabisi mereka dan kembali mengejar Omar. Rajveer melihat jika Omar hendak terbang dengan pesawat amfibi, Rajveer lalu mengejarnya dan menembaki baling-baling pesawat itu. Hingga akhirnya baling-baling pesawat rusak dan tak dapat terbang. Di dalam pesawat, Harlan kemudian kembali menunjukkan aksinya. Dia berhasil merebut senjata anak buah Omar dan menembaki mereka dengan membabi buta. Namun Harlan gagal menghabisi Omar karena dia kehabisan peluru. Tak lama kemudian, kobaran api muncul dari berbagai kokpit pesawat. Omar yang melihat hal itu lalu pergi ke sana dan meninggalkan Harlan sendirian. Namun di tengah jalan, Rajveer tiba-tiba muncul dan langsung menghajar Omar. Omar dihajar hingga tak berdaya. Rajveer lalu melemparkan Omar ke kobaran api, lalu pergi ke belakang untuk menyelamatkan Harlan. Tak lama kemudian, saat mereka hendak keluar dari pesawat, Omar tiba-tiba muncul di hadapan Rajveer dan juga Harlan. Dia lalu menodongkan pistolnya kepada Rajveer, yang kemudian membuat Rajveer mau tidak mau harus mendorong Harlan keluar dari dalam pesawat. Rajveer lalu mengambil sebuah kapak dan berhasil menghabisi Omar. Melihat pesawat yang sebentar lagi akan meledak, Rajveer lalu berlari secepat kilat, dan kini dia berhasil keluar. Pesawat itu tiba-tiba meledak dan kemudian membuat Rajveer tidak sadarkan diri. Rajveer perlahan-lahan mulai tenggelam. Tapi Harlan berhasil menyelamatkannya beberapa waktu kemudian. Rajveer yang berada di rumah sakit kini telah sadarkan diri. Narayan lalu berkata jika mulai saat ini Rajveer dilarang untuk bertemu dengan Harlan dan keluarganya. Tapi tak lama kemudian seorang perawat tiba-tiba datang dan memberikan Rajveer obat penenang. Usut punya usut, ternyata pesawat itu adalah Harlan yang sedang menyamar. Rajveer yang mulai tidak sadarkan diri lalu dibawa pergi oleh Harlan ke suatu tempat. Ternyata Harlan membawa Rajveer kembali ke rumahnya. Rajveer lalu memeluk ayahnya dengan sangat erat dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.
Pisang habis dimakan Kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie, dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.